Selamat bertemu kembali dalam Carmelite. Kali ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu diam. Diam itu dapat dipahami sebagai satu keadaan tanpa suara yang dilakukan secara sengaja. Artinya suatu aktivitas yang dilakukan secara sadar, yaitu untuk diam, tidak mengeluarkan suara. Jadi orang bisa diam karena dia memilih untuk tidak bicara. Orang bisa diam karena dia memutuskan untuk tidak mengatakan sepatah kata pun. Dan diam pun bisa jadi adalah satu cara untuk kita bereaksi. Sebagai satu aktivitas, diam ini adalah satu tindakan yang dilakukan secara sadar, secara sengaja, dan juga memiliki alasan di balik sikap diam itu. Kita sering dengar ada ungkapan katakan, silent is golden, atau diam adalah emas. Apakah benar demikian bahwa diam itu emas? Rupanya itu tergantung situasinya. Jika saja kita memilih diam untuk sesuatu hal yang seharusnya menuntut kita justru untuk bicara, itu bisa jadi menjadi satu pilihan yang kurang begitu bijak atau kurang tepat. Jika untuk suatu hal yang mestinya perlu didiskusikan, tetapi misalnya seorang istri, dia justru memilih diam, itu justru menjadi tanda komunikasi sedang macet, komunikasi sedang tidak baik-baik saja. Begitupun sebaliknya, misalnya suami mendiamkan istrinya untuk hal yang harusnya perlu dibicarakan, itu boleh kita kategorikan sebagai diam yang bukan pada tempatnya. Namun, diam itu bisa menjadi emas jika memiliki dasar yang baik sebagai alasannya. Diam itu emas ketika kita memilih untuk tidak membuka mulut, untuk mengatakan sesuatu yang buruk tentang orang lain. Diam itu emas ketika kita bisa menahan kata-kata yang hendak keluar untuk menghakimi orang lain di hadapan kesalahan-kesalahan orang lain, lalu kita menganggap diri benar. Diam itu emas ketika kita bisa mengendalikan lidah kita untuk mengeluarkan kata-kata yang bisa melukai hati sesama kita. Diam itu emas ketika kita lebih memilih untuk banyak mendengarkan daripada banyak bicara. Diam itu emas ketika kita mampu menahan diri untuk tidak menghakimi orang lain atas kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan, yang bisa saja itu juga mungkin kita lakukan. Bahkan, diam itu emas ketika kita menyadari bahwa ada begitu banyak hal yang terjadi yang di luar batas kendali kita. Bahwa banyak hal yang seharusnya dapat terjadi, entah kita ada di sana ataukah tidak. Entah kita mencampurinya ataupun tidak. Diam itu emas saat kita mulai bisa menerima kenyataan apapun itu dan tidak mengeluhkannya kepada orang lain, tetapi merenungkannya dalam hati. Paus Fransiskus kerap mengatakan bahwa saat ini dunia sedang dicemari oleh polusi suara. Dunia menjadi bising karena terlalu banyak hal yang dibicarakan, namun tidak semuanya pantas untuk kita dengar. Kerap orang secara terbuka menyampaikan berita bohong, fitnah, ujaran-ujaran kebencian, ungkapan fanatisme yang sempit dan berlebihan, dan sebagainya. Itu semua kerap disuarakan, tetapi sekali lagi, sebetulnya tidak semuanya pantas untuk didengarkan. Apa yang bisa kita lakukan di hadapan situasi-situasi seperti ini? Memberi ruang yang lebih untuk sebisa mungkin kita bisa diam pada saat yang tepat. Jika diam karena situasi tidak memungkinkan kita untuk bicara, ya, itu boleh dikata sebagai suatu pemaksaan atau pembatasan hak asasi untuk bicara. Namun ketika kita diam, sebab kita mengusahakannya untuk suatu tujuan yang lebih baik, suatu niat yang lebih mulia, maka itu memiliki arti dan nilai lebih bagi kita. Dan diam seperti itu juga menjadi tahap untuk kita mulai belajar
Apa artinya mencintai sesama dan mencintai Tuhan dalam hening, dalam diam. Bahkan kita pun dapat mulai secara perlahan menyadari dan memahami apa maksud dari diamnya Tuhan terhadap beberapa pengalaman hidup kita. Bahwa seringkali ada begitu banyak hal yang seolah-olah tidak kita temukan jawaban, dan kita hanya temukan Tuhan yang diam atas banyaknya pertanyaan-pertanyaan kita. Jadi diam tidak hanya satu aktivitas lahiriah tanpa adanya suara, tanpa ada kata-kata yang diucapkan, tetapi diam pada akhirnya membawa kita pada sikap hening, yaitu memahami dan menyadari seringkali Tuhan berkarya dalam diam, Tuhan berkarya dari dalam, Tuhan berkarya secara misterius, dan seringkali tidak kita sadari. Tetapi apakah itu berarti bahwa diamnya Tuhan, heningnya Tuhan berarti bahwa ia tidak hadir? Belum tentu. Karena seringkali karena keterbatasan kita lah, karena perasaan-perasaan kita lah yang seringkali membuat kita gagal untuk memahami dan menyadari bahwa Allah selalu hadir menyertai kita. Terima kasih. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.